저도 같이 가자. Seri drama Korea terbaru menayangkan kisah menarik seorang gadis disable dan idolanya berjudul Lovely Runner. Yuk kita ikuti alur ceritanya di episode 1 dan 2. Juli 2009, keputusasaan tengah dirasakan Im Sol di rumah sakit setelah kecelakaan yang membuatnya harus duduk di kursi roda seumur hidupnya. Di radio, sebuah grup idola baru bernama Eclipse sedang diwawancarai dan mereka menelpon satu penggemar yang beruntung secara acak. Ryu Seung-jae adalah vokalis utama grup Eclipse. Dia menelpon nomor Sol dari acara radio tersebut. Sol mengangkatnya enggan seakan tidak pernah mendengar tentang grup ini. Dia merasa jengkel karena ada orang-orang yang bahagia seperti mereka di dunia, sementara orang seperti dia harus sangat menderita. Dari ucapannya jelas bahwa Seung-jae sudah mengenal Sol dan mengucapkan rasa terima kasihnya karena Sol masih hidup. Sol kemudian menanggapinya dengan menangis terseduh-seduh. 날이 너무 좋아서 이렇게 살아준 것만으로도 다행이라고. 곁에 있는 사람은 또 살아봐요. Adegan berpindah pada malam tahun 2022, di mana Sol telah menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di atas kursi roda dan menjadi penggemar berat Eclipse, terutama karena keberadaan Seung-jae dalam grup tersebut. Seluruh kamarnya dihiasi dengan pernak-pernik, foto, termasuk figur Seung-jae seukuran aslinya. Gambar itu bahkan diciumnya sesaat sebelum keluar dari pintu kamarnya untuk melihatnya secara langsung di konser pertama Eclipse. 뜯었어. I love you so much. 이따 봐. 안녕. Dalam perjalanan menuju konser, terdapat sedikit penjelasan dari masa lalunya. Sebelum menjadi fangirl Eclipse, Sol pernah naksir cowok lain saat masih SMA, hingga dia tidak menyadari kalau Seung-jae ternyata tinggal di seberang rumahnya. Sekarang dia mencoba untuk menebus waktu dan kesempatan yang terlewat tersebut dengan melihat foto-foto buku lulusan SMA Seung-jae dan meneriakkan responsnya. Namun semua kebahagiaan dan optimisme tersebut tidak berlangsung lama karena serangkaian kejadian buruk yang akan menghadangnya secara beruntun. Pertama, ia dipanggil untuk wawancara magang yang sudah lama ditunggu-tunggunya. Bahkan ia rela meninggalkan acara prakonser tersebut untuk menghadirinya. Sayangnya perusahaan itu memberitahunya bahwa fasilitas mereka tidak dapat diakses oleh pengguna kursi roda, sehingga mereka tidak akan mempekerjakannya. Im Sol dengan rasa optimisnya tidak membiarkan hal tersebut begitu saja membuatnya kecewa. Dia kembali ke konser dan siap untuk membangkitkan semangatnya. Namun dia menyadari bahwa tiketnya telah raib entah kemana dan tidak bisa masuk ke dalam venue. Sol lantas tetap mengenakan aksesoris kepala Seung-jae dan berpesta di luar sendirian, sementara musik diputar di dalam sebagaimana seorang fans berat. Sementara di dalam, Seung-jae dan grupnya menampilkan pertunjukan dengan maksimal dan begitu banyak pergantian kostum, tarian, dan tetesan keringat yang membuat para penggemarnya hampir pingsan. Seusai pertunjukan, nasib buruk Im Sol rupanya terus berlanjut. 직권했으면 실신했겠다. Ponsel Sol terjatuh dan retak. Lalu kursi rodanya kehabisan baterai saat ia mencoba menyeberangi jembatan panjang di tengah salju yang turun. Karena itulah ia pun menangis sendirian. Tepat pada saat itu, Seung-jae yang berada di dalam mobil melihatnya. Dia kemudian keluar dari mobilnya dengan cara yang paling diharapkan oleh seorang fans terhadap idolanya. Dengan payung yang dipegangnya di atas kepala Im Sol, Seung-jae membuat wanita itu mendongak tak percaya dan bertanya apa yang dia lakukan. Sol masih menangis, tapi kali ini adalah air mata bahagia. Dia tersenyum dan terbata-bata mengatakan bahwa dia adalah seorang penggemar dan dia ingin mengatakan betapa dia berterima kasih atas apa yang Seung-jae katakan kepadanya bertahun-tahun yang lalu di radio. Seung-jae telah benar-benar membuatnya ingin hidup lagi.
Sunjae menawarkan tumpangan tepat ketika temannya datang untuk menawarkan tumpangan juga. Waktunya bisa tepat banget gitu, yes. Dia pun pergi bersama temannya, namun memberikan Sunjae sebuah toples kecil berisi sesuatu yang dia tahu Sunjae suka. Pada saat itu tidak jelas apa yang dia berikan kepada Sunjae, tapi ini adalah benda yang akan menjadi sebuah petunjuk. 나도 고마운데. 응? 다시 살고 싶게 해줘서. Di sisi lain, sebelum konser Eclipse, Sunjae ternyata ingin pensiun sebagai idola, namun semua orang di sekitarnya tidak bisa menerima keputusan itu dan berusaha menghentikannya. Setelah meninggalkan Seoul, nampak botol-botol pil berserakan di sekitar kamar hotel Sunjae, dan dia berdiri di balkon bersiap untuk melompat. Ada percikan air besar di kolam renang hotel, dan hal berikutnya yang kita tahu, Sunjae dinyatakan meninggal pada tanggal 1 Januari 2023. Begitu Seoul menerima berita tersebut, dia bergegas keluar dan mencarinya di rumah sakit. Namun dalam perjalanan dia menjatuhkan jam tangan yang dia kenakan yang dulunya adalah milik Sunjae. Untuk mengambilnya dari air tempat arloji itu jatuh, ia melemparkan dirinya dari kursi rodanya dan menyeret tubuhnya untuk meraihnya. Di atas tanah yang basah sambil terisak dan berteriak kepada Sunjae, jam tangan tersebut mengilatkan cahaya dan Seoul tiba-tiba terbangun pada tahun 2008 di ruang kelas SMA-nya. 차지 완료. 차! 객출 차지! 차! 오늘은 살아보지 왜 그랬어 왜? Semuanya kembali pada masa itu. Kakinya masih normal dan dia mengenakan seragam sekolah. Sunjae juga masih hidup dan sehat. Dia masuk dalam tim renang di sekolah di seberang sana. Pada awalnya Seoul mengira dia sedang bermimpi sehingga dia tidak mau tinggal diam di kelas. Dia berlari mencari Sunjae saat sesi latihan renangnya dan menangis bahagia saat melihatnya. Sambil berlari ia meraih tubuh Sunjae yang basah dan setengah telanjang dalam pelukan dan tidak mau menjauh sedikit pun. Kemudian Imsol menatap wajah Sunjae dan mengatakan bahwa dia mencintainya. 사랑해 선재야. Dan tentu saja pemirsa, Imsol pun diseret keluar oleh petugas keamanan karena telah menerobos ke sekolah laki-laki. Masalahnya dia tidak mengerti mengapa ia tak kunjung terbangun dari mimpi ini. Dia mulai berpikir, mungkin saat ini dia sebenarnya sudah mati. Ketika dia melihat Sunjae lagi di jalan, dia bahkan mengira mereka berdua adalah hantu dan mengajaknya untuk kembali hidup bersama-sama. Namun tentu saja Sunjae mengira bahwa Imsol mengajaknya pindah bersama. Sunjae pun memanggil taksi untuk segera pergi dari sana. Dan disinilah kocaknya. Setiap kali Seoul mencoba mendekati Sunjae, dia melakukan sesuatu yang justru membuatnya semakin jauh dari Sunjae. Seoul berusaha keras agar tetap berada di sisi Sunjae dan mencegahnya berpikir buruk untuk mencegah kematian Sunjae. 저기 선재야, 나 담배 안 피워. 그래, 안 나네. Seoul mencoba memberitahu Sunjae tentang apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Namun seketika seluruh dunia berhenti di sekelilingnya dan tidak ada yang mendengar apa yang dikatakannya. Hal ini seakan menyiratkan satu aturan dari dunia lompatan waktu ini, yakni tidak boleh ada pembicaraan tentang masa depan. Maka Seoul pun merasa harus menemukan cara yang lain. Seoul menyadari bahwa Sunjae sangat menyukai renang, namun Seoul tahu bahwa Sunjae berhenti setelah mengalami cedera bahu saat SMA. Seoul berpikir bahwa jika dia dapat mencegahnya ikut kompetisi hingga bahunya sembuh, Sunjae dapat bertahan dalam tim renang dan mungkin membuatnya bahagia dan menyelamatkan hidupnya. Seoul berusaha keras dengan melakukan hal-hal konyol untuk mencegah Sunjae bertanding, namun sepertinya tidak berhasil. Sunjae semakin bingung dan kesal dengan Seoul yang terus bertingkah aneh. 무겁고 그러지 않냐 이 말이요. 선재야 내 말 좀 들어봐. 나 진짜 귀신 본다. Namun pemujaan penggemar atas idolanya ini rupanya tidak hanya sampai di sini saja. Ketika Seoul akhirnya juga bertemu dengan pria yang ditaksirnya dulu, yaitu Kim Tae-sung, Seoul yang kini telah lebih bijaksana tidak dapat memahami apa yang ia lihat dari diri Tae-sung saat itu. Dulu, Tae-sung yang dikiranya sangat keren ternyata sangat konyol. Namun hal itu tetap tidak menghentikan kecemburuan Sunjae. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan Sunjae?
Semuanya menjadi jelas dalam kilas balik setelah Sunjae menarik Sol dari jalan lalu lintas yang sedang ramai. Im-sol mengalami trauma oleh kecelakaan yang pernah dialaminya dan dia pingsan dalam pelukan Sunjae di tengah hujan. Ternyata saat pertama kali Sunjae melihat Sol, hujan juga sedang turun saat itu. Im-sol lah yang memakaikan payung di atas kepala Sunjae waktu itu. Dia juga memberi Sunjae beberapa permen. Itu adalah permen yang sama dengan yang ada di toples yang dia berikan kepada Sunjae di masa depan. Dengan kata lain, Sunjae mulai menyukai permen itu karena Sol. Dan bertahun-tahun kemudian, sebagai seorang penggemar, dia tahu bahwa Sunjae menyukainya, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah karena dirinya. Sunjae sebenarnya sudah naksir Sol sejak SMA, bahkan sebelum Sol menjadi penggemarnya. Dari sini kita tahu pemirsa, Sunjae menelponnya pada hari itu dari stasiun radio karena dia sangat senang Sol masih hidup. 내일은 비가 온대요. 이렇게 살아준 것만으로도 다행이라고. 듣고 있어요? 엄마! Mengingat bahwa Sunjae sangat naksir pada Im-sol dan telah diabaikan hingga Im-sol kembali ke masa lalu, maka menjadi masuk akal jika dia bingung dan sangat enggan untuk menunjukkan ketertarikannya. Sunjae tidak ingin membuat dirinya sendiri patah hati. Jadi konflik kisah mereka menjadi lumayan terang sekarang, yes. Sol mendapat kesempatan memperbaiki masa lalu atas hubungannya dengan Sunjae. Hal tersebut dilakukannya demi menyelamatkan nyawa Sunjae karena baginya, Sunjae juga telah menyelamatkan nyawanya di masa depan. Namun dia tak tahu bagaimana cara melakukannya karena di masa lalu yang kini mereka jalani, dia tidak bisa mengatakan apapun yang akan terjadi di masa depan. Wah, metode apa yang akan dia rancang ya? Sampai di sini dulu, ketemu lagi di episode 3 dan 4. Kamsahamnida, annyeong!